Ano sa lang yan, ma'am? Ino, ano sa lang? Oh. Beliau dari Polda untuk mencari wajah-wajah istri bupati, wakil bupati dan para stafnya. Makanya disut sekarang. Alam nandun ko kamu na gabi perkodi-kodi di dana, balik doang habis. Tadi. Kalau Amang Boru, Kurang buru. tulang. Tulang. Lagian ditopong, aduh. Dicari mantu lagi, gua salah. Biar rumah. Udah salah karena udah Wah, ma'am. Dang ngopi. Jam tuluan non. Oh, Roma, sa Jumay, Roma mo sa Jumay. Asaro. Olo, ujube mana? Olo. Ini jalan menuju perkampungan Ajibata, Pak ya? Ini? Iya, nama jalan ini. Nama jalan apa deh? Oh, Desa Setengah-tengah. Iya. Sentra Berondang ya. Oke. Ayo nggak udah nak ini. Mulai ada itu ada. Akan persawaran daulim. Jadi Bapak di kampung mana Bapak tinggal nih, Pak? Ini kalau saya sendiri Markus Marpaung, lahir tanggal 3 bulan 3 1948. Bapak nama kampungnya apa? Iya, Siantar Tonga-Tonga 2. Center Tengah-Tengah 2. Iya. Sebagaimana yang kami pantau terkait dengan kehadiran Bapak Kapolres Tobasa ke tempat ini, ada sesuatu yang sangat menarik dilakukan oleh Pak Kapolres. Kira-kira apa tuh, Pak? Menurut Bapak sudah? Aku kurang paham. Apa? Bapak ini ada bedah rumah di sini. Hah? Bedah rumah, membuat rumah. Oh, beda rumah. Bedah. Oh, beda rumah. Ah. Jadi kalau menurut saya sendiri, ya sudah bagus itu. Beda rumah ada ke kampung kami ini. Bagus. Yang saya maksud, apa yang bisa Bapak rasakan terhadap yang dibuat oleh Bapak Kapolres terhadap bedah rumah itu? Apa kira-kira menurut pandangan Bapak? Ya, terima kasih. Pandangan Bapak yang seluas-luasnya gimana kira-kira? Yang kau masukkan Ya, atau Bapak sudah sebagai... bagus itu Bapak Kapolres sudah ada dibikin ke kami tempat kami ini beda rumah. Ya, jadi Bapak, menurut Bapak, Pak Kapolres ini benar-benar milik rakyat untuk rakyat atau tidak? Kalau aku sendiri membilang Pak Kapolres, yaitu sebagian bagus untuk masyarakat seluruhnya, bukan hanya Siantar Tonga-Tonga 2. Ah, itu bahasa seluruhnya itu bahasa. Pak, sejalan dengan apa yang saya maksud ini tadi terhadap Bapak tadi, Bapak siapa tadi Pak namanya? Sudah terangkan dulu Pak. Pak Marpaung. Apa nama awalnya? Es Merpaung. S. Marpaung. Apa yang bisa Bapak rasakan terhadap giat yang dilakukan oleh Pak Kapolres bagi masyarakat di sini? Ya mudah-mudahan ini masyarakat di sini udah membantu, contohnya kan ada perubahan, ada namanya dari Kapolres pindah rumah di sini di Sater Tonga-Tonga 2. Iya. Kami mengucapkan banyak lah terima kasih kepada Pak Kapolres, ada sumbangan dari Pak Kapolres untuk pindah rumah di sini. Sudah begitu Pak, Ya, menurut Bapak tentang Pak Kapolres itu menurut Bapak gimana? ya baguslah kinerja Bapak itu. Maksudnya sebagai seorang polisi bagaimana menurut pandangan Bapak? Bagus, sebagai orang polisi bagus menjalankan untuk masyarakat Pak. Jadi Bapak Kapolres kita benar-benar milik rakyat atau gimana? Bapak Pak Kapolres kita benar-benar milik rakyat dan untuk rakyat? ya milik rakyat untuk rakyat. Gitu Pak ya? Ya. Oke. Pesan Pak, pesan untuk masyarakat
untuk Atas, masyarakat ya, pesan Bapak apa bisa- kira-kira pesan? Ya. Atas nama Pak Kapolres ya, pesan. Pesannya apa ya? Ya katakanlah luar biasa lah, masyarakat juga Luar sangat biasa, positif luar gitu ya. biasa. Ya, Untuk lanjut Pak. masyarakat di 102. Ya. Taat hukum. Oke Bapak. Oh, udah wawancarai. Udah. Pak Lurah, Pak Desa. Pak Desa. Iya, Pak. Sebagaimana Pak Kapolres sudah dapat kita wawancarai mengatakan bahwasanya Bapak sudah melakukan giat untuk bedah rumah terhadap masyarakat yang dinilai sedikit kurang mampu terhadap tempat tinggalnya. Apa yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan cara Pak Kapolres dalam melakukan kegiatan itu? Ya Pak, gini, kalau kami Enggak, sini sedikit. Mana Pak Kapolresnya? Pak, dekat Pak Kapolres ya? Nah, ya. Ya. kalau kami menilai dari pemerintahan desa, karena kami merasa sangat bangga atas segala semua yang dibuat oleh Pak Kapolres. Yang pertama sekali kami berkoordinasi dengan Kaptimmas kami ya Pak Nepa sama itu Pak Kapolsek, dan itu terus dilanjutkan oleh Pak Kapolres langsung menindaklanjuti. Jadi kami sangat berterima kasih atas segala kemampuan, kemauan yang sangat giat untuk membuat satu di sini di kampung kami ini, satu dari warga kami yang membedah rumah. Jadi kami sangat apresiasi, kami sangat bangga, kami sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Nepa, Pak Kapolsek. Jadi terima kasih Pak, kayak gitu yang bisa kami jelaskan. Iya. Dalam perencanaan ini pernah nggak Bapak menduga kalau Bapak Kapolres bisa melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Oh ya, kalau kami tidak pernah menduga-duga begini. Sebenarnya ya, terus terang aja kami tidak pernah menduga begini. Tapi baru sekali ini yang kami tahu Pak Kapolres Dito Basa Mosir ini yang membedah rumah seperti ini, Pak. Terus selama ini mungkin sempat ada image polisi agak sedikit turun, Pak ya? Terus dengan cara begini bagaimana pandangan Bapak terhadap image kepolisian ke depan? Ya, kalau kayak gini Pak, Pak Polisi udah benar-benar bermasyarakat, benar-benar bergabung dengan masyarakat. Jadi kami ingin dan kami menilai ke depan kalau begini terus masyarakat akan satu dengan kepolisian, begitu Pak. Selama Bapak menjadi kepala desa sini, sudah berapa Kapolres melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Cuma sekali ini Pak. Baru sekali ini. Iya Pak. Pak, bagaimana sekarang perasaan Bapak dengan adanya giat Bapak Kapolres Tobasa memberikan perhatian untuk melakukan bedah rumah kepada salah satu masyarakat yang dinilai pemukimannya kurang layak untuk huni dan sekarang sudah menjadi layak huni untuk Bapak. Bagaimana Pak? Saya sangat bersyukur dan berterima kasih ke kepolisian, terutama Kapolres dan Kapolsek yang telah membangun rumah saya yang dari nggak layak huni jadi layak huni. Begitu Pak. Ya. Apa yang pertama kali Bapak lihat dalam pelaksanaan ini mulai dasari oleh gimana? Apakah Bapak menawar atau gimana? Tidak ada, memang datang sendiri Pak, tidak ada kita. Oh, berarti dipantau dari situasi kependudukan yang ada. Ya mungkin dilihat Bapak Kapolres dan Kapolsek, rumah saya emang nggak layak huni jadi terpanggil hati nurani orang itu Pak. Gitu. Apa harapan Bapak kepada polisi melalui Pak Kapolres yang buat seperti ini? Saya sangat berterima kasih, mudah-mudahan. Harapan. Saya mudah-mudahan polisi semakin maju, semakin benar-benar tugasnya mengayomi dan melindungi masyarakat, begitu Pak. Halo. Oke. Bupati nanti. Ya kan? Orang bupati ini aja menang gara-gara kita ya. Nah, makanya itu.
son, sana tuh son. Jangan masuk air ke sini. Langsung dibikin parit di sini, tibin, air langsung sana. Ya kan? Iya. Ini lantai ini harus digali begini. Harus di apa? Ini digemburin begini. Oh, dicangkul. Nih. Ini harus digemburin begini. Jadi setelah ini digemburin, ini digemburin semua, ya kan? Siram pakai air, Ya Pak, ya. ya. Sampai marah komandan? Sampai marah. Siram pakai air. Setelah nanti digembur kayak gini, dicampurin, ya kan? Siram pakai air. Setelah disiram pakai air, kita kalau sudah siap fermentasi yang saya ajarkan itu, yang saya kasih sosialisasi itu, pertama itu jusnya itu, ya kan? Setelah jus itu siram pakai jerami. Tebalnya antara 5-10 cm tebalnya jerami itu. Di atasnya jerami siram nasi. Di atasnya nasi itu siram arang yang halus. Setelah alam yang halus itu, baru siram apa itu? Ini, serutan kayu itu, ya kan? Nah, jadi setelah itu tunggu seminggu sampai 2 minggu, dia udah jadi ulat-ulat dari bawah. Nanti jadi ulat-ulat. Nah, tapi walaupun itu belum jadi ulat-ulat, ayam udah bisa masuk. Itulah yang saya katakan, karena dia kan belum bisa nyeker-nyeker lantai ini. Ayamnya belum bisa nyeker. Kita kasih selama seminggu atau 3 minggu itu, seminggu sampai 3 minggu, pakai pelet. Pakannya. Nanti saya kasih peletnya juga. Saya kasih. Tapi tetap minumnya pakai jus. Lampu ini harus di bawah dia. Supaya panas. Kenapa dia panas? Kalau ayam kecil, dingin mati dia. Tak kuat. Jadi ini cocok nih, ya kan? Tinggal sekarang kalian perhatikan musang. Terus ini udah kan? Apa itu suhat? Oh iya Pak. Suhat itu batangnya itu ambil sama daunnya itu. Terus ubi jalar, pepaya yang matang itu, yang busuk juga boleh, dan jus itu. Tapi kalau ibaratnya ada tomat, ada apa, kan kemarin kita dapat di apa? Di perkebunan masyarakat. Dia udah panen. Kan banyak sisa. Banyak sisa sayuran, tomat. Terus kalau ternyata kalau tomat itu ditanam, banyak sayur tumbuh. Ini harus dimatiin kan sayur ini. Itu kami ambilin sayur-sayur itu. Katanya merusak tomat. Sayur itu dikasih ke kami ambilin. Itu kami bikin fermentasi, makanya yang di apa itu ini udah bagus nih. Udah bisa masuk ke sini nanti 50 ekor. Dan ingat, ini kalau bagus nanti fermentasinya itu 9 bulan, jadi 3 kali panen dia. Mampu dia. Jadi 50 ekor itu berarti. Nah, kalau begini. Asal kalian benar ini lampunya. Enak bikinnya. Bahkan dia sebentar ke Polres. Ini kau bentuk di sini. Banyak di sini. Kau main di situ. Ini gudang yang taruh nih. Banyak mengundi so. Baik. Saya ambil kitabnya Pak. Ya, Alkitab itu yang tadi nonjol Pak. Ya kan? Saya suka beliau itu tadi, statement Bapak ini. Jadi pelayan Tuhan.
Jarang-jarang Kapolres ya Bapak ini. Memang pasti ada yang apa lah. Ada lu Kapolsek di Manado, Kapolsek Manado. Kamera rekod. Iya. Kenapa ada tandanya? Kalau dia lihat orang kan dingin, buka. Ya kan? Dilihat orang buka. Kan itu bisa kalian bentuk. Bisa. Ya. Foto. Ini contoh. Jadi tadi yang saya bilang fermentasi, jangan nanti apa? Gak sama dengan ini. Kalau nggak sama mati. Ayam dia mati 1000. Dia nggak seperti ini. Dia apa? Konvensional. Melihara biasa. Dia nggak ngikuti seperti ini. Dia mau belajar, kan? Lumayan lah daripada kami kan ya. Ya kan? Nanti belajar sama kita ajarin, kita tuntun, ya kan? Kita tuntun. Bila perlu kau kerjasama dengan masyarakat, mereka kerja, kau bisa bisnis kemana-mana. Tapi jangan nakal kan? Jangan digelapkan ayamnya nanti kan? Tapi nggak bisa digelapkan karena masalah hanya 3 bulan kan, panen. Nggak ada bilang masih begini berantang, enggak ada cerita. Jadi kalau 3 Itu bilang, makanan ayam itu di belakang mobilmu. Sudah nih. Oh ya ini, nanti kau lihat makanannya. Kita lihat nanti makanan ayam ini kita kasih. Inilah makanannya. Ini ada rasa kotor, makanya saya bilang suruh saya suruh bersihin. Kalau ini kandangnya mana ada rasa bau. Nanti juga kita ke sana nggak ada rasa bau. Segera bikin arangnya. Oh dia macam-macam tuh saya bilang sama anak buahku. Ayamku makan ini. Ayam pelit makan pelit ya Pak ya. Ayam makan pelet. Ayam orang kaya itu. Ini udah bertelur, Ini lu orangnya Pak. Aku marah deh Pak. Iya. Makanya saya bilang nggak mungkin lu tadi warung. Bukan dari Thailand, dari Ini rumah. yang dia ditangkapnya itu. Hah? Ayam yang ditangkapnya nih Pak. Masa lu? Iya. Yang di Lagu Boti yang ditangkap yang 5 ekor, inilah ayamku. Oh, dari sabung. Makanya bisa jumpa lagi aku sama dia. Mau. Enggak, ditangkap ayamnya kenapa rupanya merampok? Sabung, Enggak, sabung. Mau sabung ayam kami. Oh, jadi Ditangkap Kapolres. terus ditaruh sini. Taruh sini lah numpang dulu.
bikin itu. Dulu belum bisa dekat sama kan itu. Anak-anak itu. Iya. Kopek ya. Kopekan. Memang kalau ayam kita mana bisa lupa ya. Kita lihat sekarang dia. Katanya beda dengan kita salah ternaknya. Si gadis kita, iya, dia terbiasa. Ikut dia belajar, makanya saya bilang. Iya, batang pisang saya kasih makan. Batang pisang boleh 20 kilo nih. Iya. Sawi. Sawi. Gadong. Ini areal untuk bangunan ya, pagar kawat ini sebagai tanda batas tanah yang telah dihibahkan oleh masyarakat apa nih Bang? Tangga Batu Satu, Oleh masyarakat Tangga Batu Satu, Kecamatan Parmaksian. Kecamatan Permaksiat. Parmaksian. Ulang ya. Kecamatan Permaksian, Kabupaten Tobasa, untuk rencana membangun kantor Polsek Tobasa. Parmaksian. Enggak, Polsek Tobasa Parmaksian kan? Iya. Dari sini tadi kali. Pembukaan itu kan? Ya kan? Tunggu. Apa lokasi pembangunan rencana Polsek Bang, kantor Polsek? Sebut Bang ya. Ini Bang, ada kamera Bang. Oke. Inilah lahan rencana pembangunan Polsek Bonatua Lunasi, Kabupaten Tobasa Mosir, Polres Tobasa. Coba Bang sekali lagi Bang, izin Bang. Bang bilang Bang di puncak gunung itu. Itu tunjuk Bang, tunggu nanti apa sebut dulu Bang ya. Abang bilang dulu Bang ya, silakan. Inilah rencana lahan rencana pembangunan Polsek Bonatua Lunasi, Polres Tobasa. Yang ujung sebelah sana, bukit yang itu. Itu dia. Ya, jalannya dituju dari mana Bang? Dari sinilah.
Abang tunjuk, ini jalannya. Ini jalan ini nanti akan diperlebar menjadi 12 meter. Iya. Masyarakat sudah menyetujui memberikan jalan ini menjadi 12 meter. 12 meter. Dan ini atas prakarsa gagasan dari siapa, Bang? Dari Bapak Kapolres Tobasa, Pak Jidin Siagian, SAMH. Ya, tanah ini tadi dia hibahkan dari mana? Tanah ini tadinya tanah masyarakat dihibahkan untuk Polres, untuk pembangunan Polsek Bonatua Lunasi. Ya. Dasarnya diberikan apa kira-kira menjadi dasar utama dari pemikiran masyarakat untuk dihibahkan nih? Masyarakat ingin artinya Bonatua Lunasi ini juga sama dengan kecamatan-kecamatan yang lain yang sudah memiliki polsek. Kenapa kami nggak punya polisi katanya gitu? Kami juga pingin ada polisi kami seperti itu supaya aman daerah kami nih katanya. Babin Kamtibmas di desa ini kan. Oke. Nama saya Aibtu Nepa Surbakti, jabatan Babin Kamtibmas, Desa Tonga-Tonga 2, Kecamatan Siantar Normonda, Kabupaten Tobasa. NRP 72010335, Kesatuan Polres Tobasa. Saya merasa iba melihat rumah yang didiami oleh Saudara Jinggar Marpaung dan keluarganya yang tidak layak dihuni. Sehari-hari saya lihat, apalagi sewaktu hujan, mereka sering mengangkat keluarganya itu pindah ke tetangga karena rumahnya itu tergenang dengan air hujan. Dan kondisi rumahnya pun tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada perumahan-perumahan yang di sekitarnya. Jadi saya melaporkan sebagai Babin Kamtibmas menyampaikan aspirasi ini kepada Kapolsek Porsea Kapolres. Dan Kapolres Tobasa untuk meninjau lokasi rumah Saudara Jinggar. Hanya itu aja. Sekali Bang, saya melapor ke Kapolsek, ulangi Bang ya. Langsung aja Kapolsek Bang, ulang. Saya melapor kepada Kapolres Tobasa untuk melihat kegiatan rumah Jinggar Marpaung, dan saya langsung melaporkan kepada Kapolres Tobasa sebagai Babin Kamtibmas di desa tersebut. Jadi Kapolres langsung meninjau lokasi dengan Kapolsek dan Ibu Bayangkari untuk memberi taliasi untuk meninjau, karena berhubung anak dari Saudara Jinggar yang paling kecil sakit, ya sepertinya kekurangan gizi lah. Hanya itu aja Pak. Dilaksanakan pembangunan. Dan dilaksanakan pembangunan dengan swadaya bersama-sama personil Polsek Porsea dan Polres Tobasa. Apa sih emang di kota itu? Orang kampus ini dulu Pak suruh Pak. Ada Pak Ringo suruh. Pak Ringo tadi di Porsea. Porsea aja Pak. Iya. Sedikit jalan kami. Begini aja bilang sama Ringo. kasih Ringo. Ya Pak. Bapak udah sampai polsek itu Pak. Pak Kapolres udah sampai polsek. Saya sama orang Pak Kapolsek Porsea sama orang humasnya, orang humas Sumut, Polda Sumut. Tadi saya nunggu orang Pak Kapolsek Porsea di depan jalan, baru Bapak duluan sendiri bawa mobil. Nah, Bapak kayaknya udah sampai Polsek Ajibata juga. Nah. Orang Bapak di mana nih, Pak? Orang Bapak di mana? Biar mana shootingnya nih?
Ini nampak pulau. Naik lagi kita ini, keliling ya. Ampun Basuki ya kan. Ini untung aja supir kita sudah melintas. Ya. Jalan. Lanjut dulu. Nah, untuk polsek itu. Jadi Bonatua donasi itu kan dikasih jalan 12 meter untuk ke polsek itu biar kita buka. Ukuran apa dalam nih? Ya sebut pakai plik sama pay kanan terusan tembus tuh jauh necessary. Ya, panjang becek-becek kita kan. Terus melintang dampaknya nanti di sini di tiang listrik ini. Kami Pak dari tim liputan Humas Polda dalam layanan Polri terhadap masyarakat eksternal dan internal. Sebagaimana layanan tersebut, Bapak adalah dari pihak eksternal. Apa yang menjadi pandangan Bapak terhadap memberikan dorongan dan apalagi dalam melaksanakan membangun Mapolsek di wilayah Tobasa ini? Gimana Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Jadi saya selaku dari tokoh masyarakat yang berdomisili di Ajibata melihat dan kondisi situasi sekarang ini pada pesatnya kemajuan yang terbentuknya otoritas Danau Toba, jadi perlu kita menambah aspek kepolisian di bidang polsek di Ajibata supaya bisa terkendali dan aman semua penduduknya. Dan kedua, ini polsek bukan dari biaya dari Polri ya. Ini bantuan dari Bapak Dr. Sultan Raja Del Sitorus sebagai putra daerah dari Ajibata ini Sibisa. Jadi beliau membantu sesuai dengan permintaan kami dengan Bapak Kapolres waktu ada pertemuan di Sibisa. Terus beliau menyetujui membangun satu polsek di daerah Kecamatan Ajibata. Nah, itulah
bantuan dari Bapak Raja Del Sitorus sebagai peduli putra pengusaha yang terkemuka di kalangan Batak. Saya rasa itu aja. Dan terus kedua, adapun jalan ini kita bangun itu adalah swadaya masyarakat, termasuk gagasan dari Bapak Kapolres, Bapak Jidin Siagian, dan saya sendiri, kedua sama jajarannya kepolisian. Karena anggaran dari Pemda tidak ada masuk ke sini, kami swadaya dari masyarakat, termasuk Pak Camatnya Ajibata. Dan dibantu tokoh-tokoh masyarakat yang berada di kecamatan ini, termasuk Raja Pangihutan Sirait selaku putra dari Ajibata. Ini Pak, kita pantau berada di daerah pegunungan Mapolsek yang sudah dibangun, Ajibata. Ya. Ada berapa jauh jaraknya Pak dari pasar besar menempuh untuk masuk ke wilayah Mapolsek ini Pak? Oke. Jadi pusat kotanya Ajibata adalah di pinggir Danau Toba. Sekitar 600 meter dari sini, paling jauh 1 kilometer. Nah, ini rencananya perluasan dari kota Ajibata sampai ke Pokalan ini. Dan ini sudah dipersiapkan dari kami masyarakat memberikan tanah tersebut sebanyak 7 hektar. Yang mana yang sudah dibangun itu ada SMA sama SMP. Dan kantor kepala desa rencananya akan kita bangun sekarang itu kantor camat dengan kantor dan ramil. Sekian. Baik Pak. Satu lagi Pak terakhir. Ya. Apa yang paling mendasar kepada Bapak sebagai masyarakat sipil dalam kaitan kepedulian terhadap institusi kepolisian Sumatera Utara dalam pelaksanaan pembangunan ini? Baik, terima kasih. Jadi kepedulian saya selaku tokoh masyarakat di Ajibata ini, kita melihat generasi penerus, ya. Kalau tidak kita peduli di kampung kita sendiri, nggak mungkin orang lain peduli di sini. Nah, makanya kita ajak orang tua kita, Raja Del Sitorus sama Raja Pangihutan Sirait yang berdomisili di Medan, supaya ikut berserta membuat satu gagasan untuk menjadi kota Ajibata ini. Karena kita sendiri selaku putra daerah peduli kepada masa depan. Saya rasa begitulah kepedulian kita. Jadi makanya kita kerjasama dengan Bapak Kapolres, Bapak Jidin Siagian, dan beliau pun membuat perhatiannya kepada kami khususnya Ajibata. Dan sudah membasmi narkoba di sekitar pantai Tenda Biru. Ya, terima kasih Pak atas segala keterangan dalam kepeduliannya membangun Polri menjadi lebih baik untuk masyarakat. Demikian Pak, terima kasih. Pak, kami baru aja mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Tobasa, khususnya di areal Ajibata ini Pak, yang sangat luar biasa menurut pantauan kita setelah kita hadir kemari, rela memberikan pandangan dan perhatian maksudnya Pak ya, untuk bisa membangun kepolisian di daerah Ajibata, khususnya Tobasa ini. Bagaimana situasi pandangan Bapak terkait dengan adanya kepedulian masyarakat seperti ini? Saya sangat berterima kasih kepada semua tokoh masyarakat dan elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Ajibata. Sebab mereka sangat mendukung tugas-tugas kami dari pihak kepolisian maupun TNI. Sebab saya tahu persis bahwa masyarakat di sini memberikan perhatiannya dan tanggung jawabnya memberikan tanah 7 hektar untuk dibangun kantor Koramil, kantor camat, polsek, sebab kami polsek menerima hibah dari masyarakat itu 1,5 hektar kurang lebih, dan tanah tersebut sudah kami bangun polsek Ajibata ini untuk persiapan polsek ini menyongsong pembangunan pariwisata perluasan Danau Toba yang dikatakan otorita yang sekarang ini dicanangkan atau program dari Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo atau Insinyur Joko Widodo. Dan kami dari pihak kepolisian bangunan ini pun kami menerima hibah dari masyarakat dari Pak Del Sitorus bangunan ini, dan semua perlengkapan kantor pun diberikan di dalam kantor tersebut seperti meja, kursi, dan ruang rapat
semua diisi oleh beliau. Dan kami sebagai Kapolres di Tubasa ini sangat berterima kasih kepada Pak DL Sitorus dan juga kepada Pak Tuan Nasir sebagai yang dipercaya atau saudaranya atau adiknya di Ajibata ini. Dan pembangunan ini kami sangat merasakan bantuan daripada Pak DL Sitorus maupun Tuan Nasir maupun Pak Camat dan kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Ajibata ini sangat mendukung, dan besar harapan daripada masyarakat bahwa bangunan polsek ini akan segera dioperasikan, dan kami sebagai Kapolres Tubasa sudah memohon juga kepada pimpinan supaya direalisasikan penggunaan daripada gedung polsek Ajibata ini atau dikukuhkan supaya dapat dioperasikan. Demikian. Terima kasih Pak, baik penjelasannya sudah cukup baik sekali menurut saya Pak. Itu aja sudah cukup, terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Jadi jalan ini kita bangun untuk membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya Girsang sama Ajibata. Sejogianya belum ada jalan ini, tapi datang Bapak Kapolres Jidin Siagian menyurvei karena sudah ada aset Polres di sini 1,5 hektar. Nah, beliau menganjurkan bahwa jalan itu supaya kita buka lagi, karena sebelumnya memang sudah kita buka, tapi tidak gayung bersambut. Nah, jadi kita selaku tokoh masyarakat dan putra daerah khusus Ajibata ini, kita membuka jalan kita sendiri, khususnya di bidang pariwisata, terutama jalan akses dari Tubasa sampai ke Ajibata. Karena satu kronologis di perapat Ajibata ini, kalau hari ramai itu jalan ke Ajibata itu ditutup pemerintah tersebut. Nah, disitulah kita ada niat dan putra daerah selaku kita membuka jalannya. Dan jalan ini kita buka untuk jalan nasional karena 12 meter kali 4 kilometer. Itulah, jadi lebarnya, dan sudah mungkin pada anggaran 2017 ada di sini tendernya atau anggarannya sekitar 30 M. Nah, mudah-mudahan itu terwujud. Nah, supaya ada akses jalan. Nah, kenapa dipilih daerah ini sebagai pengembangan Ajibata? Karena inilah lokasi yang baik untuk pengenalan Ajibata, dan sudah kita berikan sama Pemda, dulu Pemda Taput sekitar 7 hektar. Dan di dalam 7 hektar inilah kita bangun polsek sama kantor camat sama dan ramil, termasuk di bidang pendidikan dan kepala desa. Nah, kalau perhatian pemerintah ke sini selama ini memang kurang kita terima, tapi untung datang Bapak Kapolres ke sini, Pak Jidin Siagian, dilihat lokasinya sangat bagus, makanya beliau mempedulikan. Nah, di situ kita bilang terima kasih kepada khususnya kepolisian yang sudah mempedulikan. Dan listrik di sini sudah terpasang. Nah, ini listrik untuk menerangi semua. Nanti kalau ada pun kependudukan di sini sudah listrik listrik yang sudah terpasang dan sudah hidup. Dan tadinya belum ada ini listrik. Jadi sekarang sudah mulai hidup lampunya. Sekian, terima kasih, dan terima kasih kepada Dan Ramil Banjulu yang juga peduli kepada Ajibata, dan Pak Kapolsek, Pak Herman, yang selalu turut membantu kita untuk mengerjakan sesuatu di lokasi ini. Sekian dan terima kasih. Ya Pak. Oke. Inilah rencana kantor camat, sudah mulai bangun sampai udah pondasi. Nanti akan segera kita serahkan lagi kepada Pemda. Makanya saya sampaikan ke Kasdim, kemarin sampaikan, ngapain kemudian kita buat apa, sesuai dengan kebutuhan kita aja saya. Baik, maaf, penjelasan Pak Raid ya. Ini bangunan kantor Dan Ramil.
Nah, terjadinya kantor dan Ramil ini Bapak Kapolres juga yang usulkan ini, Pak Jin, kepada Del Sitorus. Jadi beliau memberikan, karena dandimnya nggak ada pada hari itu. Jadi Kapolres yang minta dari Pak Del, langsung direstui. Nah, memang kalau sudah kubangun Polsek harus ada dan Ramil katanya. Udah bangun aja Pak Nansir katanya. Nah, itulah terjadinya bangunan ini, Pak. Jadi mudah-mudahan kita sehat-sehat akan cepat nanti selesai, Pak. Kita serahkan lagi kepada yang Dandim, Pak ya? Ya, Dandim. Begitu, Terus Pak. mewakili Dandim bagaimana responnya Pak? Kita mengucapkan terima kasih banyak Pak kepada partisipasi daripada terutama Pak Del Sitorus dalam hal ini yang membangunkan di sini Pak Nansir Sirait. Ya, kita berterima kasih ya karena bangunan ini memang yang dihibahkan kepada kita, apalagi dengan tinjau dari taktis dan strategisnya dengan otorita pembangunan Danau Toba di sekarang ini memang sangat diperlukan untuk pembangunan Koramil di sini sebagai Bapinsa daerah Aji Bata ini khususnya dan Tobasa pada umumnya. Demikian Pak. Ya, action. Bentar. Action. Ya, sampai sejauh mana yang bisa Bapak jelaskan arahan Bapak Kapolres terkait dengan membuat pengembangan bangunan Mapolsek dan tanah yang dihibahkan oleh masyarakat untuk pelayanan polisi kepada masyarakat. Gimana gitu ya Pak? Terima kasih. Kami dapat jelaskan memang wilayah hukum di Polsek Lumbanjulu ini sangat luas. Polsek Lumbanjulu membawahi 4 kecamatan. Jadi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat memang jauh. Jadi Bapak Kapolres memberi arahan kepada kami untuk 3 kecamatan. Kecamatan Aji Bata, Kecamatan Uluan, dan Kecamatan Modonulasi agar mendekati tokoh masyarakat, kepala desa, ataupun camat ya untuk mengusahakan agar masyarakat dapat menghibahkan tanah untuk bisa dibangun polsek di sana. Jadi kami melakukan pendekatan melalui kepala desa, melalui Babin Kamtibmas, kami turun ke sana meminta kepada masyarakat. Alhamdulillah kami sampaikan untuk agar mendekatkan pelayanan masyarakat kepada polisi, kiranya di kecamatan Bapak bisa dibangun polsek, tapi harus ada tanahnya gitu. Jadi pembangunan itu harus tanahnya. Jadi kami dekati, alhamdulillah tokoh masyarakat memberikannya, menghibahkannya kepada kepada polisi. Semua ini memang atas arahan dari Bapak Kapolres. Alhamdulillah dari yang kami tahu dari ada 10 kecamatan diberikan oleh masyarakat untuk hibah. Jadi untuk Kecamatan Uluan, Kecamatan Bonatonunasi, Kecamatan Aji Bata yang belum ada polsek, masyarakat telah memberikan tanahnya, menghibahkannya untuk dibangun polsek. Itu Pak yang bisa kami jelaskan. Jadi semua ini memang atas arahan melakukan pendekatan kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh masyarakat, terutama melalui kepala desa dan camat, sehingga di 3 kecamatan di wilayah hukum Polsek Lumbanjulu itu masyarakat mau memberikan tanah untuk dibangun polsek Pak. Itu Pak, terima kasih. Baik Pak, sampai sejauh mana yang bisa Bapak rasakan arahan dari Bapak Kapolres tentang tujuan itu yang bisa Bapak lakukan selanjutnya? Kita melakukan pendekatan, jadi memang kita harus... Saya tentang bagaimana pandangan Bapak, apakah menurut Bapak ide-ide atau strategi cara pelaksanaan cukup baik atau gimana menurut Bapak tentang rencana ini oleh Bapak Kapolres, arahannya kepada Bapak? Saya kira Pak Kapolres membuat satu moto, Rakmaita Pature Huta Tahun. Jadi mode inilah yang kami sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu memang harus lebih aktif gitu. Jadi kita sampaikan memang ini bisa kan gitu. Jadi Pature Huta Nabe. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada polisi, lebih dekat dengan masyarakat, jadi sehingga
masyarakat itu betul-betul polisi itu dekat dengan masyarakat dan polisi pun dekat dengan masyarakat. Jadi kami juga kalau ada masalah, misalnya masalah di desa, kita tidak langsung itu kita proses, kita mendekatkan pada ketua adat di sana dan kepala desa agar diselesaikan. Jadi ada juga itu Pak Kapolda Pak Kapolda yang itu tadi 3 pilar plus. 3 pilar plus itu Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat dan yang di Koramil itu Babinsa. Jadi kami bersama turun ke sana melakukan pendekatan sehingga masyarakat lebih dekat dengan kita lagi, Pak. Itu, Pak. Baik, ada nggak teknik-teknik yang diberikan oleh Pak Kapolres kepada Bapak untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat? Katakanlah seperti bagaimana supaya masyarakat bisa lebih percaya kepada polisi sehingga masyarakat itu sudah mau melakukan menghibahkan berikan tanah. Ada nggak diberikan ajaran kepada Bapak untuk mendapatkan strategi pelaksanaan tersebut? Pak Kapolres memberikan pengarahan kita harus lebih dekat dengan masyarakat, kita juga harus bisa lebih mendekatkan diri dengan maksud saya, ada nggak diberitahukan Bapak gambaran Pak Kapolres, diberikan Pak Kapolres strategi cara pelaksanaan mendekatkan kepada masyarakat yang Bapak lakukan? Oh, itu Pak, kita harus itu Pak, yang kita disuruh turun langsung ke masyarakat langsung, seperti kita datang ke gede-gede tua, ke tempat-tempat pertanggiangan, dan itu memang dilakukan oleh semua Babin Kamtipmas. Kita juga turun ke sana menyampaikan itu, jadi sehingga masyarakat lebih percaya sama polisi sekarang. Berarti demikian arahan yang dilakukan oleh Pak Kapolres kepada Bapak dan Polsek ini ya? Kemudian Pak lagi, Pak Kapolres juga memberikan arahan supaya bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti memberdayakan kita peternakan ayam organik. Jadi ini Pak memang satu yang baru, saya kira memang ini baik untuk masyarakat dan kita sudah membuat kelompok tani. Jadi nanti kelompok tani yang berternak nanti ini sudah berjalan, mudah-mudahan nanti masyarakatnya kita sudah buat percontohannya di Lek Natolu. Nanti kalau memang bisa ini berjalan terus, masyarakat yang lain bisa menyontohnya, Pak. Itu, Pak. Mudah-mudahan itu, Pak. Satu kata, Pak. Satu pertanyaan terakhir ini, Pak. Berarti pelaksanaan yang Bapak laksanakan adalah memang kembali kepada kebijakan Bapak Kapolres, benar? Betul, Pak. Kita memang kebijakan Kapolres kita harus menyatu dengan masyarakat, Pak. Harus satu dengan masyarakat. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat dan kita harus bisa memberikan jalan keluar apa yang harus kita berikan pada masyarakat. Apa yang bisa Bapak nilai pandang kepada Pak Kapolres kita? Saya kira Pak Kapolres ini ada satu yang dibuatnya yang Pak, kebijakan yang marsaur itu, Pak. Marsaur itu artinya kita memang dekat dengan masyarakat, bersatu dengan masyarakat, Pak. Kita bisa dengar apa yang keluhan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, sehingga kita bisa mengambil kebijakan untuk memberikan jalan keluar, Pak. Terima kasih. Bukan mengerti maksud saya pertanyaan membedakan, Pak. Pengalaman Bapak bukan membedakan, artinya wajar-wajar kita memberikan penilaian kepada pimpinan kita. Artinya di antara beberapa Kapolres sudah pernah memimpin di sini selama Bapak bertugas, gimana kira-kira? Saya merasakan Pak Kapolres ini tidak ada tidak ada perbedaan dengan kita dengan pimpinan, Pak. Jadi dekat, Pak Kapolres ini terus dengan anggota itu menyampaikan hal-hal yang dengan dekat gitu, Pak, dengan penuh kekeluargaan. Kita dianggap seperti keluarga. Apalagi beliau ini kalau agamanya juga baik, Pak. Jadi kan itu. Jadi kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan Bapak itu, Pak.